Masih di podcast Kesel aja. Salah satu kebencian gue yang paling awet adalah kebencian gue pada knalpot brong. Bangsat emang knalpot idiot ini. Kok ada sih motor bunyinya ngeng gitu. Emang tolol tuh orang-orang yang begitu. Kalau gue jadi anggota DPR, peraturan pertama yang gue bikin pasti buat bikin knalpot ini jadi ilegal. Kalau gue punya duit 100 triliun, gue bakal beli semua pabrik knalpot brong, terus gue bakar, gue hancurin, dan gue ganti jadi lapangan pedal. Kalau gue punya mesin waktu, gue bakal balik ke masa lalu dan gue bakar pabrik knalpot brong pertama di dunia. Kalau gue bisa ngumpulin 7 Dragon Ball di planet Namek dan Porunga muncul, salah satu wish gue mungkin untuk bikin punah semua knalpot brong di bumi. Kalau gue kenal Thanos, gue bakal bilang, Bang Thanos, lu bisa ngancurin planet kan? Ngancurin semua knalpot brong bisa nggak? Maksudnya gini, kita itu kan dengan bertambahnya usia kan kebencian tuh berubah gitu, bener nggak? Gue pas SMA ngeliat orang pacaran di mall gandeng-gandengan tangan tuh sebel gue. Gue mikir kayak, ngapain sih kayak gitu, caper banget. Kalau pengen kayak gitu mau di rumah lu aja, tolol, cari tempat yang sepi lah. Tapi sekarang gue ngeliat kayak gitu ya, aman aja. Mungkin mereka emang lagi cinta-cintanya. Mungkin cowoknya pengen ngeliatin ke orang-orang kalau dia sayang sama ceweknya. Mungkin ceweknya lagi marah terus cowoknya mau ngerayu, ngebujuk. Banyak kemungkinan. Gue pas kuliah ngeliat mobil yang ada stiker We Are The Yellow Jacketnya, sebel gue. Ya elah, siap Bang UI, harus banget kita semua tahu lu kuliah di mana. Pengen banget bikin mahasiswa swasta dengki sama lu gitu. Hah? Ya elah, paling fakultas lu juga fakultas bapuk. Tapi sekarang gue ngeliat stiker itu ya aman aja. Mungkin orang tuanya yang nempel, mungkin emang tanda kebanggaan anaknya bisa masuk salah satu kampus terbaik di Indonesia gitu kan. Nah, gue dari zaman SMP ngeliat knalpot brong tuh udah sebel. Tapi sekarang gue denger knalpot brong sama. Sampai sekarang masih sama kebencian gue kayak 20 tahun lalu waktu gue masih SMP. Emang brengsek banget knalpot ini. Kayaknya ini doang deh satu-satunya hal yang gue udah benci selama puluhan tahun, dan kebencian gue tuh gak berubah-berubah. Kok masih ada gitu orang-orang tolol yang dengan sadar nih ngeliat motornya terus mikir kayak, gue kencengin dikit kali knalpotnya ya, biar kalau gue lewat tuh orang agak keganggu gitu. Kok ada? Gak akan jadi generasi emas 2045 kalau knalpot goblok kayak gini belum punah. Nih kita lurusin dulu knalpot yang kayak gimana ya. Yang gue maksud tuh bukan knalpot Harley ya, bukan knalpot moge yang dok gitu, bukan. Tapi knalpot yang lu tau gak sih, lu lagi makan di pinggir jalan ngobrol sama temen lu terus tiba-tiba gitu kan, anjing kan. Dan maksudnya kadang kenceng juga kagak gitu, berisik doang, ngeganggu doang. Dan kayaknya orang juga nggak ada yang seneng dengar suara knalpot itu lewat. Nggak ada juga yang dapat manfaat atau kebahagiaan dari suara jelek itu. Nggak ada orang tua lagi jalan sama anaknya terus knalpot brong lewat terus bapaknya bilang, kamu nanti gede harus begitu ya nak. Nggak ada guru lagi ngajar di kelas terus knalpot brong lewat terus gurunya bilang, anak-anak denger tuh, itu suara masa depan bangsa. Nggak ada hal baik yang dihasilkan dari keberadaan mereka, tapi mereka masih banyak di mana-mana. Kan brengsek. Sumpah ya, gue dulu kan kerja di Ketawa Comedy Club di Antasari kan. Gue tuh hampir tiap hari di situ pada waktu itu. Nah, kita anak-anak Ketawa Club tuh abis acara tuh suka makan pecel gitu di sampingnya, pecel ayam, pecel lele gitu. Nah, dia emang bukanya tuh sampai jam 4 pagi. Jadi kita biasanya tuh jam 2 pagi masih di sana tuh sering lah. Nah, setiap kita di sana itu selalu ada suara knalpot brong lewat. Gak cuma lewat sekali, kadang kita nongkrong tuh bisa 2 jam, 3 jam dia lewat mulu gitu. Dan gak cuma weekend doang, hampir tiap hari ada. Sampai gue tanya ke abang pecelnya, Bang, ini kok tiap hari ada ya? Emang mereka suka lewat sini atau gimana? Abangnya bilang, enggak mas, ini tuh enggak banyak, cuman 2 atau 3 motor doang per malam sebenarnya. Gue tanya lagi, terus kenapa tiap malam ada bang? Emang mereka balapannya tiap malam? Abangnya bilang lagi, enggak mas, jadi mereka nanti balapannya tuh Sabtu Minggu biasanya, tapi Senin sampai Jumat mereka tuh latihan di sini. Anjing gak? Jadi mereka tuh latihan, makanya mondar mandir, kan brengsek kan? Perkara 3 orang punya 3 motor pengen balapan pas weekend, mereka tiap malam harus ngeganggu obrolan semua orang yang lagi makan dan lagi nongkrong di sepanjang jalan raya Antasari situ. Kan bangsat kan itu, egois kan itu, tolol kan, najis kan itu. Gak lagian balapan liar pakai knalpot brong gitu tuh jenjang karir mau dibawa kemana sih? Bakal masuk MotoGP gitu. Lu akan ketemu Valentino Rossi gitu dengan motor trondol tanpa spion dan speedometer lu itu. Hah? Lu bakal balapan tuh di sirkuit tuh dengan gak pakai helm, cuman pakai sendal butut, kaos belel, celana pendek robek dan muka blow on lu itu. Hah? Gak, dan konsep balapan liar tuh juga brengsek loh. Kita balapan yuk. Di mana? Ya di sini aja nih. Ya ini kan jalan umum, banyak orang lain lewat. Ya kita malam-malam mainnya di atas jam 2 gitu. Ya tapi kan banyak orang sekitar sini yang lagi tidur. Knalpot kita kan berisik. Ya biarin lah, lebih penting kita balapan daripada waktu istirahat orang. Hah? Bro, udahlah, knalpot kita udah kenceng, motor kita udah kenceng. Jadi wajar aja kalau otak dan empati kita rada lelet. Iya juga sih. Udah ayo gas yuk, orang tidur juga gak bakal keganggu. Pasti mereka malah mimpi indah dengar knalpot merdu kita ini. Oke, ayo deh kalau gitu.
Apa itu akal sehat? Kan goblok kan begitu. Oke, gue nggak mau terlalu marah-marah di sini karena gue tuh marahin knalpot brong di channel ini tuh udah sering banget. Lu tahu orang-orang yang suara knalpotnya tuh berisik dan mengganggu banget? Ini yang mereka pengen denger. Orang-orang yang pakai knalpot brong itu norak. No, mereka justru bermanfaat. Masih di podcast kesel aja, dikit lagi udah 2025. Kok masih ada sih orang pakai knalpot brong, goblok? Jadi coba kita dengerin pendapat orang-orang lain tentang knalpot ini. Menurut gue ya, pengguna knalpot brong itu masyarakat nggak berkembang. Karena syarat menjadi entitas masyarakat yang maju tuh harus mau mendengar. Gimana bisa mendengar kalau hari-hari lo aja berkendara pakai knalpot berisik? Selain nggak baik buat kuping lo, itu nggak baik juga buat orang di sekitar lo. Tapi apa yang lo lakukan coba? Tone deaf aja kan, lo acuh aja udah. Lo merasa keren sendiri. Contohnya udah ada. Lo lihat noh, negara yang pemerintahnya DPR-nya nggak mau denger. Ada demo, dia gak tahu malah joget di dalam. Ada yang nyampein aspirasi malah dikatain tolol. Jadinya apa? Jadi negara berkembang aja udah begitu aja. Walaupun kalau itu knalpotnya gak berisik, patwalnya yang berisik gua akuin. Tapi tetap aja sama-sama tone deaf dan merasa keren sendiri jujur. Soal knalpot brong, karena gue bukan pengendara motor ya, karena gue nggak bisa juga naik motor, gue nggak tahu di mana bagusnya, di mana serunya mengganti knalpot motor lo dengan knalpot yang brong gitu, yang berisik banget. Karena gue ngelihat motor dari jauh aja tuh, yang knalpotnya brong nih, suaranya udah kedengeran, tuh motor masih jauh. Apalagi tuh orang yang ngendarain ya, gue nggak paham tuh, kok bisa lu naruh mesin di selangkangan lo yang berisiknya kayak gitu. Berarti kan itu orang menikmati gitu, berada di atas mesin yang berisik sekali gitu, menikmati di kuping dia. Karena dia di atasnya gitu, pasti keras banget. Gue aja yang dari jauh berisik, apalagi dia. Nggak mungkin nggak berisik tuh orang kupingnya. Karena gue juga pernah nebeng, dibonceng orang yang knalpotnya berisik, tapi nggak sampai brong lah, tapi cukup berisik. Itu nggak enak banget rasanya. Nggak enak sebagai penumpang aja, nggak enak gitu. Gue kebayang yang brong tuh kayak apa rasanya. Dan berarti emang orang-orang itu kan suka kupingnya berisik gitu. Makanya salah kalau razia knalpot brong, hukumannya digeber di kuping gitu. Karena mereka seneng, orang mereka seneng kok digeber di kuping, ya mereka jadi malah tambah seneng. Mungkin sebenarnya mereka pengen knalpotnya ada di kuping selama ini, cuma ya nggak bisa, modifnya susah kan. Jadi mereka nyari razia, karena razia digeber di kuping ya seneng. Jadi itu bukan hukuman bagi mereka, itu pemenuhan fetish gitu. Aneh, harusnya hukumannya emang bukan di gas di kuping. Dan tadi gue bilang kalau kita naik motor brong, dibonceng aja, ngobrol tuh susah di atas motor, ngobrol jadi sangat susah. Jadi orang-orang yang kayak gitu, yang punya motor brong, knalpot brong, emang tidak mau diajak ngobrol itu orang. Emang sengaja menghindari obrolan. Mungkin dia tidak bisa menghindari obrolan di dunia nyata kan, di keseharian gitu, nggak mungkin ketemu orang, aku nggak mau ngobrol gitu, susah ngomongnya. Ya dia lakukan dengan masang knalpot brong di motornya. Jadi kalau lu punya temen yang masang knalpot brong di motornya, jauhin aja udah, nggak usah diajak ngobrol. Karena itu emang keinginan dia, emang dia nggak suka ngobrol gitu, pengennya dengerin suara knalpot aja di kupingnya. Pendapat aku soal knalpot brong ya udah, I'm just gonna say it in English so that it's a lot more fluent, and then you can just translate it to your listeners, or you can put translation captions on top of my audio. So where do I start? That first of all, knalpot brong is a majority male problem, right? Because let's just be real, like ain't no women out there, ain't no bitches out there on their motorbikes revving their engines in the middle of the night unprovoked. Only men do that, okay? Men with nothing better going on in their lives, no job, no girlfriend, bum ass, broke ass, lacking in entertainment, and so they decide to make that everybody's problem by just being fucking annoying. Also, these people are so lucky that there are laws and legislations in this country against manslaughter, because if there weren't, that's what I would be doing to these people. Like literally every time, especially in the middle of my conversations, especially my good conversations, and somewhere out there I hear Oza, it makes me feel so violent. Like, you don't even understand. Like, I feel violent. I feel like I'm about to commit assault on somebody. And also, people that behave this way, all I'm getting from them is you have never had a proper ass whooping by your parents growing up. Like, that much is obvious. You have never met the hand. You have never met the belt. You have never met the broomstick. You have never had the shit beaten, kicked, slapped out of you so hard by one of your parents. And you should have. If you did, you wouldn't be acting like the little shit that you're acting right now. Intinya kalau masih ada temen lu yang pakai knalpot brong sampai sekarang, tempeleng, suruh tobat, bilang stop, cukup, lu itu rese. Yang terondol tuh gak cuma motor lu, tapi otak lu juga. Dan saran buat pemerintah, kalau mau berantas knalpot brong, pajaknya tinggiin coba. Jadi lu boleh beli knalpot brong, tapi pajaknya 3 triliun misalnya. Kalau mereka bilang, kok tinggi pajaknya? Ya iya tinggi, sama kayak emosi kita setiap ngeliat knalpot kalian lewat. Tinggi juga itu, goblok. Atau sekalian fasilitasi aja, bikin sirkuit resmi, kumpulin semua knalpot brong di situ. Jadi udah berisiknya di sana aja gitu, nggak usah ganggu kita di sini. Cari tempat yang sepi gitu, di mana kayak misalnya di IKN.
Knalpot brong, sebuah fenomena yang banyak dibenci oleh masyarakat Indonesia, kecuali Coki Pardede. Kalau gua sih ngelihat knalpot brong itu adalah sebuah simbol financial freedom. Kenapa? Karena di ekonomi yang sulit ini, saat harga BBM sedikit demi sedikit terus naik, mereka, para pengguna knalpot brong, rela bayar bensin lebih banyak cuman supaya motornya bukan lebih cepat, bukan supaya performanya lebih bagus, tapi supaya lebih kedengeran suaranya. Kurang jenius apa itu? Sudah jelas mereka punya budget lebih untuk menunjukkan eksistensi mereka. Dan gue percaya mereka semua adalah orang-orang kaya. Coba, semua pengguna knalpot brong, kalau kita lihat muka-mukanya, sudah jelas pasti langganan Netflix. Sudah jelas pasti mampu langganan HBO Max dan juga mampu untuk langganan Spotify Premium. Ini adalah muka-muka orang yang punya Mac dan HP-nya adalah iPhone 17 tidak nyicil. Lihatlah muka-muka anak bangsa. Dan gua rasa mereka juga jeniusnya udah ada di level Einstein. Kenapa? Karena mereka paling paham. Untuk jadi pusat perhatian gak perlu prestasi, gak perlu punya bakat, dan gak perlu punya skill. Mereka cuman perlu bikin orang lain kagak bisa tidur atau insomnia. Bahkan mereka berpikir untuk bikin kontroversi aja gak perlu, karena otaknya tidak nyampe. Mereka cuman berisik aja. Kurang jenius apa orang-orang ini? Mereka adalah pilar-pilar anak bangsa yang harus kita pelihara. Knalpot brongs dalam sebuah culture itu adalah tanda bahwa peradabannya sudah maju. Lihatlah negara-negara maju di luar sana, negara-negara maju di Eropa, negara-negara maju di Asia, negara-negara maju di Timur Tengah. Semua anak muda jeniusnya pasti menggunakan knalpot brongs. Bahkan ada sebuah legenda yang mengatakan Elon Musk saat dia menemukan mesin, saat dia menemukan ide untuk membuat roket pergi ke Mars, itu karena dia semalaman tidak bisa tidur diteror oleh knalpot brongs. Jadi ketimbang kita membenci orang-orang yang menggunakan knalpot brongs, mari kita puji-puji mereka sebagai orang yang tidak haus perhatian, orang yang punya financial freedom, dan juga contoh generasi terbaik bangsa ini. Jangan hina mereka karena mereka tidak bau, karena mereka tidak dekil, karena mereka tidak miskin. Hidup knalpot brong.